saya Mailani Dwisya Fitri. Hai, saya Putri Tobing. Hai, saya Roma Marcus Tompul. Diferensiasi. Secara etimologi berarti proses, cara, pembuatan, membedakan, pembedaan. Sedangkan secara istilah, diferensiasi merupakan jenis strategi kompetitif yang digunakan organisasi untuk membedakan produk dan layanan antar perusahaan di industri yang sama. Menurut Kotler, diferensiasi produk adalah merancang satu set perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari pesaing sehingga hasil yang dapat mempengaruhi pilihan dan kepentingan yang paling istimewa. Artinya, di sini perusahaan membuat produk yang ditawarkan mempunyai keunggulan atau mempunyai nilai lebih dibandingkan produk kompetitor. Selanjutnya ada produk. Produk menurut Kotler dan Keller adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan seorang konsumen. Secara umum, diferensiasi produk didefinisikan sebagai suatu upaya memberikan suatu pembeda atau keunikan untuk produknya, dengan tujuan agar produk dapat memiliki nilai lebih dari perusahaan lain. Selanjutnya, strategi diferensiasi produk. Strategi diferensiasi yang sukses haruslah strategi yang mampu menghasilkan nilai pelanggan, mampu memunculkan persepsi yang bernilai khas yang baik, dan mampu tampil sebagai wujud berbeda yang sulit untuk ditiru. Secara spesifik, strategi diferensiasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya yaitu yang pertama dengan cara menyajikan produk dengan mutu yang lebih tinggi, kemudian menyajikan produk dengan image dan status tinggi, kemudian melakukan brand name, lalu convenience, dan yang terakhir perubahan jaringan distribusi. Selanjutnya ada tujuan strategi. Strategi diferensiasi bertujuan menciptakan jurang yang lebar antara nilai pembeli yang tercipta dan biaya keunikan dalam rantai nilai perusahaan. Biaya diferensiasi akan berbeda-beda menurut nilainya dan perusahaan hendaknya memilih aktivitas yang kontribusi kepada nilai pembeli. Selanjutnya ada upaya-upaya menciptakan diferensiasi. Perusahaan dapat meningkatkan diferensiasi dengan dua cara, yang dimana melaksanakan aktivitas yang sudah ada dengan tujuan menjadi lebih baik, atau perusahaan mengkonfigurasi rantai nilainya. Agar hal ini dapat berhasil dalam melaksanakan dua cara tersebut, maka suatu perusahaan harus mampu mengendalikan biaya diferensiasi, yang dimana semakin baik perusahaan mengendalikan biayanya, akan semakin tinggi nilai aktivitasnya. Pendekatan. Ada beberapa pendekatan yang biasa dipakai suatu perusahaan agar berhasil melakukan diferensiasi. Yang pertama itu meningkatkan sumber keunikan, yang dimana memastikan bahwa pemakai produk yang aktual konsisten dengan cara yang semestinya. Yang kedua, membuat biaya diferensiasi sebagai keuntungan, yaitu mengeksploitasi semua sumber diferensiasi yang tidak mahal dan meminimumkan biaya diferensiasi dengan mengendalikan faktor penentu biaya. Yang ketiga itu mengubah peraturan untuk menciptakan keunikan, yaitu mengganti pengambil keputusan untuk mempertinggi nilai keunikan perusahaan dan kemudian menentukan kriteria pembeli yang belum diketahui. Dan yang terakhir itu mengkonfigurasi uang nilai, yang dimana pemakaian teknologi agar proses yang seutuhnya baru sehingga banyak hal yang bersifat unik. Tujuan diferensiasi produk. Yang pertama yaitu meningkatkan keuntungan. Kemudian yang kedua menghasilkan lini produk baru. Diferensiasi produk yang berhasil adalah diferensiasi yang mampu mengalihkan basic persaingan dari harga faktor lain. Karakteristik produk
strategi distribusi, atau variabel-variabel promotif lainnya. Contoh diferensiasi produk. Diferensiasi produk pada kopi saset. Pada pasar kopi saset terjadi persaingan yang cukup ketat. Dilihat dari pangsa pasar, yakni pangsa pasar Good Day sebesar 32%, pangsa pasar Indo Cafe sebesar 23%, pangsa pasar Torabika sebesar 20%, dan pangsa pasar Nescafe sebesar 14%, di mana 4 perusahaan terbesar menguasai sebesar 89% pangsa pasar. Pangsa pasar pada produk kopi saset ini juga sesuai dengan hasil dari Top Brand Index tahun 2020, di mana karakteristiknya adalah berdasarkan mind share, market share, dan commitment share, yakni Good Day sebesar 32,3%, Indo Cafe sebesar 15%, dan Nescafe sebesar 11,3%. Hal ini mengindikasikan produk kopi saset Good Day yang paling diminati oleh masyarakat, karena produk kopi saset Good Day melakukan diferensiasi pada varian rasa dari kopi tersebut, diantaranya cookies and cream, hazelnut, tiramisu, mochaccino, cappuccino, cococino, vanilla latte, rock salt caramelo, dan freeze mocha frio. Varian rasa jauh lebih beragam dibandingkan merek kopi saset yang lain seperti Indo Cafe, Torabika, dan Nescafe, yang menyebabkan pangsa pasar Good Day lebih besar sebesar 32% dikarenakan jalan konsumen memiliki pilihan yang cukup banyak mengenai kopi saset dari merek Good Day. Terdapat penelitian dari Made Pramana dan Nimade Asti tahun 2018 mengenai persepsi kualitas merek atau brand price quality, di mana merek Good Day mendapatkan nilai sebesar 11,22 dan merek Indo Cafe mendapatkan nilai sebesar 9,88, di mana responden menganggap produk kopi saset merek Good Day memiliki aroma lebih wangi dibandingkan merek Indo Cafe. Faktor harga juga memainkan peranan, di mana merek Good Day memasang harga Rp10.100 per 10 saset dibandingkan produk merek Indo Cafe memasang harga Rp11.700 per 10 saset. Jadi, faktor harga, rasa, dan aroma dari produk kopi saset Good Day yang merupakan produk dari diferensiasi yang menyebabkan pangsa pasar Good Day lebih besar daripada produk kopi saset yang lain. Maka kesimpulan dari kelompok kami yaitu diferensiasi produk diartikan sebagai kegiatan memodifikasi produk menjadi menarik. Tujuan dilakukannya diferensiasi produk adalah untuk meningkatkan keuntungan dengan cara menghasilkan lini produk baru agar mendapatkan laba yang maksimal serta meminimalisir resiko kerugian dari produk terdahulu yang mengalami penurunan. Produk dengan biaya rendah akan lebih menarik bagi pelanggan. Menerapkan strategi diferensiasi dengan manajemen antara lain melalui rasa, desain, reputasi, teknologi, pelayanan konsumen, kualitas, dan keragaman jenis barang. Akan tetapi nampaknya strategi diferensiasi hanya dapat menjadi keunggulan bersaing dalam waktu yang relatif panjang jika didasarkan pada kualitas, teknologi, dan pelayanan konsumen.